Baik Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita memberikan penghormatan pada Guru Agung kita sebelum kita mulai Dhammadesana ini. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sugih Hontu Namo Buddhaya. Selamat malam. Semoga semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat, damai, dan juga bahagia. Semoga semua yang hadir di sini, saudara-saudari, datang ke wihara adanya niat atau tekad atau aditana untuk menumbuh kembangkan kebajikan di dalam Dhamma. Hari ini tanggal 16 November ya, 16 November 2025. Kaitannya dengan tanggal 16 November, peringatan apa ini? Ada yang tahu nggak ini? Waduh, nggak ingat Pak Sudi. Padahal baru kemarin ya. 16 November kaitannya dengan Hari Toleransi Internasional. Padahal kemarin ada yang hadir di Hari Toleransi Internasional. Tapi sudah lupa ternyata. Ya, saya akan menyampaikan kaitannya dengan sedikit mengulas tentang Hari Toleransi Internasional. Jadi, Hari Toleransi Internasional itu pertama kali itu diumumkan di Paris tahun 1995. Pada tentunya tanggal 16 November. Nah, sebenarnya Hari Toleransi Internasional, kata toleransi itu sebenarnya artinya apa tuh? Jangan-jangan kita sering menyebut kita harus toleran dan sebagainya kaitannya dengan toleransi, tapi nggak tahu maknanya apa itu. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak ini makna toleransi? Mas Eko biasanya tahu ini kalau soal pendidikan ini. Apa itu? Saling menghargai. Oke, saya akan mengambil arti atau makna toleransi dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Toleransi itu adalah sifat atau sikap toleran. Yang kedua adalah batas atau ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Yang ketiga adalah penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Kalau penyimpangan ukuran kerja biasanya Mas Yono ini, kacek-kacek sak senti rong senti apa-apa lah gitu. Dikit-dikit masih boleh lah karo sopo ya. Nah, itu toleransi, batas toleransi dalam suatu kerjaan. Dalam ukuran teknik itu biasanya kalau yang lebih teliti itu biasanya toleransinya lebih kecil lagi. Tapi untuk teknik bangunan saya kira 1-2 cm masih boleh ya Mas Yono ya. Terus itu tadi toleransi menurut KBBI. Tadi Hari Toleransi Internasional itu diumumkan oleh UNESCO. Ya, di situ ada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hari Toleransi Internasional itu kalau di UNESCO itu maknanya ya hampir sama juga sih. Itu terdapat pada pasal 1. Nah, kalau pasal-pasal Pak Putu. Ya. Pasal 1 tentang makna toleransi. Toleransi adalah penghormatan atau penerimaan dan penghargaan terhadap kekayaan keragaman budaya dunia kita, bentuk-bentuk ekspresi kita dan cara-cara menjadi manusia. Itu toleransi menurut UNESCO, makna toleransinya. Kemudian
Yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa UNESCO mengeluarkan atau menyerukan toleransi itu adalah, saya mengutipnya di pendahuluan pada deklarasi itu sendiri, yaitu kami rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang, untuk menegaskan kembali keyakinan pada hak-hak asasi manusia yang mendasar, pada martabat dan nilai manusia. Dan untuk tujuan ini mempraktikkan toleransi serta hidup bersama dalam damai sebagai tetangga yang baik. Nah, jadi kaitannya itu, pertimbangannya kenapa ada toleransi, tujuannya itu adalah menyelamatkan generasi mendatang dari peperangan. Makanya diserukan di UNESCO itu untuk adanya toleransi. Nah, toleransi itu sendiri bisa ditumbuh kembangkan. Jadi saya ngambil lagi dari UNESCO melalui ada beberapa hal, yaitu pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, serta kebebasan berpikir sesuai nurani dan keyakinan. Toleransi adalah harmoni dalam perbedaan. Itu bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga persyaratan politik dan hukum. Toleransi kebajikan yang memungkinkan perdamaian, kontribusi pada pengganti budaya perang dengan budaya damai. Nah, itu toleransi bisa menjadikan kedamaian, terutama kalau tidak ada toleransi, nanti saling berujar kebencian, saling mencela, saling saling membenci, nanti akhirnya bisa timbul perang juga. Nah, tadi saya menyinggung di sini kemarin kayaknya banyak yang hadir di acara Kamulyaning Tirta ya. Mas Eko hadir, saya lihat tadi videonya. Pak Putu, Mas Gede. Mas Yono ikut enggak kemarin? Oh, buatan. Nah, kenapa kok di sini atau di Indonesia juga ikut memperingati? Yang hadir pasti tahu jawabannya lah. Apa itu? Partisipasi. Ya, salah satu alasan mendasarnya karena Indonesia juga ikut menjadi bagian dari anggota UNESCO. Jadi Indonesia itu menjadi anggota UNESCO itu pada tahun 1950. Nah, tadi UNESCO tahunnya 1945, terus kemudian dibentuk itu 1945, terus kemudian Indonesia masuk ke UNESCO itu tahun 1950. Nah, Indonesia yang terlibat di dalam UNESCO, ya salah satunya adalah tidak terlepas dari pandangan politik luar negeri yang bebas aktif, serta pandangan bahwa multilateralisme menjadi sandar Indonesia dalam mengembangkan kerjasama global. Nah, makanya kalau menjadi anggota ikut menyuarakan juga ya. Kalau nggak jadi anggota mungkin ya biarin aja lah gitu ya. Nah, jadi tujuan toleransi atau di dalam UNESCO tadi adalah untuk kedamaian dan serta kemajuan ekonomi sosial semua bangsa dari toleransi tadi. Jadi kita tadi sudah mendapatkan itu tadi ya. Kenapa ada toleransi, makna toleransi dan tujuannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, terlepas dari Hari Toleransi Internasional yang ada atau tidak, kita saat ini kan sebagai upasaka upasika ya, kita perumah tangga,
yang menjadi upasaka upasika di dalam Buddha Sasana ini tentu tidak lepas dari 5 sila. Betul ya Pak Tuh? Tidak lepas dari 5 sila atau melekat dengan 5 sila. Kaitannya dari tadi dengan hari toleransi itu untuk menumbuh kembangkan adalah salah satunya adalah komunikasi. Kalau kita dengan 5 sila salah satunya berkaitan dengan komunikasi atau ucapan itu sila berapa Pak Tuh? Keempat. Kaitannya dengan ucapan, kaitannya dengan aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Nah, toleransi itu ada kaitannya dengan ucapan. Toleransi itu ada kaitannya juga dengan bagaimana kita berucap yang baik, bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan lebih bisa diterima, lebih bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi Hari Toleransi Internasional, kalau ini saya coba mengkait-kaitkan, ini ternyata enggak jauh-jauh. Itu ada atau enggak? Ya ternyata kita yang menjadi upasaka-upasika di dalam Buddha Sasana ini, ya secara tidak langsung sudah berpartisipasi dalam hal toleransi. Salah satunya tadi karena toleransi bisa bertumbuh kembang adalah komunikasi yang baik. Nah, di kita untuk berlatih untuk menghindari ucapan yang bohong ya. Nah, dalam agama Buddha sebenarnya apa saja sih kategori yang masuk dalam ucapan salah? Kalau biasanya di Pancasila itu kan hanya disebutkan satu saja ya, musawada. Mas Gede tahu Mas Gede? Ucapan salah itu apa saja Mas Gede? Ya sudah belajar banyak ini. Oh. Kemarin aktif di apa namanya pelatihan upacarika, lumayan ini menyampaikan pendapatnya. Apa Mas Gede? Yang termasuk jenis kategori ucapan salah. Membicarakan orang lain, salah satunya ya. Oke. Saya akan lanjut lagi. Jadi di dalam agama Buddha yang termasuk kategori ucapan salah itu ada 4. Yang pertama adalah musawada, yang mungkin setiap kali kita puja bakti kita sebutkan musawada. Wiramani, Sikapadang, Samadhyami. Nah, yang kedua adalah pisunawaca. Pisunawaca itu fitnah. Terus kemudian yang ketiga adalah parusawaca. Itu ucapan kasar. Kemudian yang keempat adalah sampapalapa, yaitu artinya adalah omong kosong. Nah, saya mulai satu-satu sedikit ya. Musawada atau ucapan bohong itu ucapan yang seringkali didasari untuk menutupi atau menipu dari suatu kebenaran. Jadi kalau kita berbohong itu biasanya menutupi sesuatu atau kita melakukan sesuatu yang kita inginkan supaya terwujud. Biasanya gitu juga ya Pak itu. Tapi dengan menutupi dari keadaan yang sebenarnya. Jadi tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Itu adalah ucapan bohong. Yang kedua adalah fitnah. Fitnah adalah bertujuan untuk memecah belah atau merusak hubungan antar individu. Ucapan ini seringkali berupa adu domba, bisa juga hal ini menimbulkan konflik atau perpecahan. Nah, biasanya fitnah itu juga dimulai dasarnya dari bohong tadi. Biasanya begitu. Jadi
Fitnah itu bertujuan utamanya adalah memecah. Misalkan ada pengen nyerang seseorang, itu biasanya mulai dari bohong, terus kemudian dari memberikan fitnah. Terus kemudian yang ketiga adalah ucapan kasar. Ucapan kasar ini juga termasuk kategori ucapan yang salah. Ucapan kasar itu ucapan-ucapan yang menyakitkan, menyudutkan, agresif. Yaitu biasanya ditujukan pada makhluk hidup dan mungkin bahkan juga pada benda mati bisa ngomong kasar. Ya. Padahal pada benda mati itu bisa saja muncul ucapan kasar. Itu juga termasuk ucapan yang salah. Nah, ucapan kasar itu muncul biasanya itu seseorang ketika marah. Biasanya begitu. Ucapan kasar itu muncul, kita kalau lemah lembut kayak enggak. Ada ucapan kasar enggak ya? Ucapan kasar itu biasanya ya secara intonasi pasti lebih keras, menekan, menyakitkan. Ya tidak mengenakan hati lah. Nah, terus kemudian yang keempat tadi adalah sampa palapa, yaitu omong kosong. Omong kosong ini kalau sekarang masih ada acara enggak toh gosip itu di TV? Saya enggak pernah nonton TV soalnya. Kalau ada, itu juga termasuk ucapan salah. Nah, efeknya apa kalau sering mendengarkan gosip? Itu biasanya ya pikirannya menjadi tumpul. Nah, gosip itu lama-lama itu kadang-kadang sesuatu yang tidak benar itu jadi benar. Lama-lama, ya namanya gosip itu ada yang ada penambahan, ada pengurangan, ada bumbu-bumbunya. Itu akan menjadikan sesuatu yang benar menjadi tersamarkan. Yang salah mungkin bisa kelihatannya benar. Itu dimulai dari gosip atau tadi yang keempat adalah sampa palapa, omong kosong ya. Itu yang dimaksud sampa palapa. Nah, saya tadi itu 4 ucapan salah tadi itu terdapat dalam Majjhima Nikaya Anupada Wagga. Jadi nanti boleh dicek lagi kebenarannya, apakah yang disampaikan ini benar apa enggak, apa hanya ya cari-cari itu ya. Nanti bisa dicek sendiri di Majjhima Nikaya Anupada Wagga bagian 117, yaitu Mahacatarisaka Sutta ya, Mahacatarisaka Sutta. Nanti bisa dibuktikan, teliti ulang apa sih sebenarnya di Mahacatarisaka Sutta. Nah, itu di Majjhima Nikaya. Nah, di situ yang terakhir yang saya dapatkan adalah kejujuran sangat penting dalam proses melatih diri seorang Buddha. Dikatakan bahwa sebelum terakhir kalinya sebagai Pangeran Siddhartha, Bodhisatta bisa melanggar semua sila moral kecuali ikrar untuk mengatakan kebenaran. Nah, jadi Bodhisatta itu ternyata mungkin sila yang lain pernah dilanggar, tetapi soal kebenaran, soal ucapan, beliau tidak pernah melakukan ucapan bohong. Tidak pernah melanggar sila yang keempat berkaitan dengan ucapan. Itu yang dapat kita petik dari Majjhima Nikaya di Mahacatarisaka Sutta tadi. Nah, kalau ucapan salah tadi dilakukan, tentu ya namanya juga salah, pasti akan menghasilkan karma buruk. Karma buruk efeknya adalah penderitaan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kekhawatiran, kegelisahan,
tidak mengenakan hati dan sebagainya. Itu tadi tentang ucapan salah. Bapak Ibu dan saudara-saudari, selanjutnya lalu ucapan seperti apa yang dikatakan sebagai ucapan yang baik? Apa Mas Gede? Tadi saya soal ucapan salah pada Mas Gede, sekarang ya Mas Gede lagi. Nah, ucapan benar apa Mas Gede? Oh, yang demikian adanya. Ya, jadi saya coba telusuri itu ternyata di Kudaka Nikaya, di Sutta Nipata, Mahawaga, di situ ada Subhasita Sutta. Nah, di Subhasita Sutta, kalau bahasa Jawa dulu kayaknya ada, pernah mendengar ya? Pernah mendengar ya Mas Eko? Subhasita ya. Nah, itu ternyata kaitannya dengan ucapan, perilaku ucapan. Subhasita Sutta. Di situ dikisahkan di Subhasita Sutta itu, pada saat itu Sang Buddha tinggal di hutan Jeta dekat Sawati. Beliau menyampaikan ucapan yang memiliki 4 ciri adalah ucapan yang disampaikan dengan baik, tidak salah, dan tidak dicela oleh para bijaksanawan. 4 ciri itu adalah, yang pertama adalah seorang biku berbicara yang hanya bermanfaat, bukan yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara hanya yang berharga, bukan yang tidak berharga. Kemudian yang ketiga, berbicara hanya yang menyenangkan, bukan yang tidak menyenangkan. Kemudian yang keempat adalah berbicara hanya yang benar, bukan yang tidak benar. Sebenarnya hampir kebalikannya dari yang pertama tadi sih. Kalau yang benar dan menyampaikan hanya yang benar, bukan yang tidak benar, berarti bukan tidak semacam kayak tadi menggosip. Menggosip itu kadang-kadang sesuatu yang belum tentu benar sudah disampaikan dan ya sudah banyak apa ya namanya, penambahan atau pengurangan di situ yang disampaikan. Gitu ya Pak Putih ya. Nah, saya bahasakan kisahnya saja. Jadi pada saat itu kemudian beliau Sang Buddha menyampaikan ucapan yang bermanfaat adalah yang paling utama, kata orang suci. Orang harus berbicara apa yang berharga dan bukan yang tidak berharga. Ini adalah yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah yang bermanfaat, yang kedua adalah yang berharga. Orang harus berbicara apa yang menyenangkan dan bukan yang tidak menyenangkan. Ini adalah yang ketiga. Orang harus berbicara apa yang benar dan bukan apa yang salah. Ini adalah yang keempat. Nah, pada saat itu ada seorang biku bernama Wangisa bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri Sang Buddha. Dengan penuh hormat dia menaruh jubah di satu bahu dan dengan tangan yang disatukan dia meminta izin kepada Sang Buddha untuk berbicara. Setelah memperoleh izin, dia mengatakan kata-kata pujian ini. Jadi pada saat itu, pada saat Sang Buddha menyampaikan 4 ciri tadi, kemudian ada biku Wangisa ingin menyampaikan sesuatu, menyampaikan kata-kata pujian. Marilah kita menggunakan kata-kata yang tidak menyakitkan kita. Marilah kita menggunakan kata-kata yang tidak saling menyakiti. Itulah kata-kata yang sungguh bermanfaat. Lanjut lagi, beliau mengungkapkan pujiannya, marilah kita berucap yang menyenangkan, yang kata-katanya membuat orang gembira. Karena memilih tidak berucap jahat, marilah kita berucap yang menyenangkan orang lain. Lanjut lagi, beliau mengungkapkan, kata-kata tentang kebenaran adalah kekal. Demikianlah sifatnya yang abadi. Seperti kata pepatah,
kata-kata tentang kebenaran tidak dapat mati. Dan dikatakan bahwa orang-orang yang baik sangat kokoh dalam kebenaran, kesejahteraan, dan keluhuran. Dan kata-kata yang diucapkan oleh Sang Buddha, kata-kata yang membuat padamnya penderitaan, menuju akhir penderitaan, merupakan kata-kata yang paling berharga. Nah, jadi antaranya bermanfaat, berharga, menyenangkan, terus kemudian sesuatu yang benar. Dari yang saya bacakan tadi saya kira sudah menangkap maknanya masing-masing ya. Apa itu yang berharga? Kalau diingat lagi, kalau didengarkan lagi tadi, jadi kata-kata berharga itu adalah kata-kata yang bisa membawa pada padamnya penderitaan. Nah, di sini ternyata kata-kata yang paling berharga itu adalah kata-kata dari Sang Buddha. Dan dari yang pernah saya dengar itu hanya kata-kata Buddha lah yang bisa membawa pada padamnya penderitaan atau bisa mencapai merealisasi kebebasan yang luhur. Kalau kata-katanya saya atau Pak Putu mungkin enggak ya Pak Putu. Jadi poinnya adalah itu. Yang pertama tadi di Majjhima Nikaya, di Mahacatari Saka Sutta tadi, itu adalah Sang Buddha itu tidak pernah berbohong. Tidak pernah bohong di dalam sejak beliau menjadi bodhisatta itu tidak pernah melakukan ucapan salah. Terus kemudian yang kedua di Khuddaka Nikaya, di Subhasita Sutta tadi, kata-kata Buddha itu bisa mengantarkan kita untuk mencapai padamnya penderitaan. Ada 2 poin ya. Bapak Ibu saudara-saudari, nah kaitannya dengan kata-kata tadi, saya akan melanjutkan dengan kisah aja lah, kisah lagi. Kisah yang ada di Khuddaka Nikaya, ya, tepatnya di kisah Jataka, di Wanaroha Jataka. Nah, kisah ini diceritakan ketika sang guru berdiam di Cetawana tentang 2 orang siswa utamanya. 2 orang siswa utamanya siapa? Siapa itu? Siapa Mas Gede? Oh iyalah, pasti jago ini Mas Gede. Yang mulia Sariputta dan yang mulia Moggallana. Jadi di satu musim puasa, beliau berdua ini bermusim di suatu hutan. Kala itu ada seorang laki-laki yang melayani kedua biku senior tersebut. Nah, jadi yang mulia Thera Sariputta dan Moggallana itu berpuasa di satu hutan. Di situ ada seorang laki-laki yang melayani mereka berdua, tapi tinggal terpisah, tapi di tempat yang sama di situ juga. Nah, laki-laki tersebut itu mendapatkan makanan dari sisa-sisa dari kedua murid utama Sang Buddha tadi. Melihat betapa harmonisnya kedua biku senior tersebut, ini punya pikiran laki-laki tersebut, apakah mungkin mereka berdua dapat dipisahkan olehku?
Wah, jadi mulainya punya pikiran untuk memisahkan atau memecah belah dua biku Tera tadi, yang Muria Sariputa sama Moggallana tadi. Ya kelihatannya kok harmonis, bisa nggak nih dipecahkan atau dipisahkan. Nah, laki-laki tersebut kemudian menghampiri Sang Tera Sariputa dan berkata, Bante, apakah mungkin Anda sedang bertengkar dengan Tera Mahamoggallana? Kemudian Sariputa menjawab, mengapa demikian Awuso? Nah, di sini ternyata kata Awuso itu tidak hanya dipakai untuk panggilan kepada sesama biku. Ternyata bisa dipakai untuk menyapa umat awam juga. Kalau biasa dulu yang saya tahu itu hanya pada sesama biku ya Pak. Tapi ternyata bisa dipakai untuk menyapa pada umat awam. Saya dulu tidak paham, ternyata gitu ya. Kemudian Bante Sariputa bertanya, mengapa demikian Awuso? Kemudian yang laki-laki tadi mengatakan, Bante, Tera Moggallana pernah menjelekkan Anda dan berkata, bila tidak ada saya, apa yang bisa dibanggakan dari Sariputa dibandingkan denganku, dari kasta, keturunan, keluarga, dan negeri, atau dari kesaktian dan pemahaman Dhamma. Kira-kira ketika diomongi begitu, Tera Sariputa jawabnya apa? Nah, dikisahkan Tera Sariputa itu hanya tersenyum dan berkata, pergilah Awuso. Cuman gitu aja. Jadi tidak marah. Kemudian keesokan harinya laki-laki tadi mendekat ke satunya lagi. Tadi kan mendekat ke Sariputa. Keesokan harinya mendekat kepada Tera Moggallana. Berkata hal yang sama. Dan apa yang dilakukan Moggallana? Jawabannya juga sama. Jadi hanya tersenyum dan pergilah Awuso. Nah, kemudian Tera Moggallana itu menjumpai Tera Sariputa dan bertanya, Awuso, apakah orang ini yang memakan sisa-sisa makanan kita ada mengatakan sesuatu kepadamu? Ya, Awuso. Ia juga mengatakan hal yang sama kepadaku. Kita harusnya menyuruhnya pergi. Ya, Awuso, kita harus menyuruhnya pergi. Maka kedua Tera itu berkata, Anda tidak boleh berada di sini lagi. Dan dengan memetikkan jari tangannya, beliau pun membuatnya pergi. Jadi John, suruh pergi. Kedua biku senior itu tinggal bersama dengan harmonis dan akhirnya kembali pada sang guru. Jadi pada akhir bahasa mereka menjumpai sang guru, memberikan penghormatan dan duduk. Setelah berduduk salam dengan mereka, sang guru menanyakan apakah mereka melewati bahasa dengan sukacita. Lalu kemudian kedua biku Tera tadi menceritakan kepada sang Buddha bahwa di dalam masa bahasanya itu ada seorang laki-laki yang ingin memecah belah mereka berdua. Lalu Buddha menyampaikan, bukan hanya kali ini tetapi juga di masa lampau ia berpikir akan memisahkan kalian berdua. Dan ketika tidak berhasil ia pun pergi. Nah, jadi ternyata laki-laki tersebut di masa lampau pernah melakukan hal yang sama kepada Sariputa Tera dan Moggallana. Nah, atas permintaan kedua biku senior tadi atau murid utama Sang Buddha tadi untuk menceritakan kehidupan lampaunya,
Nah, kemudian Sang Buddha menceritakan kehidupan lampaunya. Dahulu kala ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta itu terlahir sebagai dewa pohon di dalam sebuah hutan. Waktu itu ada seekor singa dan harimau tinggal bersama di gua gunung dalam hutan tersebut. Nah, di sana ada seekor serigala yang melayani mereka dengan memakan daging sisa buruan mereka. Badannya pun semakin bertambah besar. Nah, ini ikut bersama dalam harmonisnya antara singa dan harimau. Itu ada seekor serigala yang melayani. Ikut sejahtera lah. Nah, serigala itu suatu hari berpikir, saya belum pernah memakan daging singa ataupun daging harimau. Jadi serigala tadi sudah makan makanan sisa hasil buruannya singa sama harimau. Ini masih pengen lagi sesuatu yang fantastis ya. Sesuatu yang spektakuler ya. Pengen makan dagingnya singa atau harimau tadi. Maka dia berpikir, saya harus memisahkan kedua binatang ini dengan mengadu domba mereka. Ini padahal singa sama harimau kok mengadu domba ya. Harus mengadu domba mereka. Dan ketika mereka saling membunuh, sebagai akibat dari pertengkaran itu, saya akan dapat memakan daging mereka. Nah, ini dari ucapan untuk memecah belah supaya bertengkar, saling bunuh. Nah, nanti hasilnya ada yang menikmati ternyata. Saya kira di kehidupan sekarang pun ya kayaknya masih ada ya Pak Utu. Ada ya. Dibikin rusuh, nah, nanti akan ada yang bisa dipetik, ada yang dituai. Ada yang mencari untung dari kerusuhan itu. Maka serigala itu menghampiri singa dan berkata, apakah mungkin Anda yang sedang bertengkar dengan harimau, Tuan? Apakah mungkin Anda sedang bertengkar dengan harimau, Tuan? Terus kemudian singa berkata, mengapa demikian, teman? Terus kemudian ia berkata, Tuan, harimau pernah menjelekkan Anda dan berkata, bila tidak ada saya, singa tidak akan pernah mendapatkan ke-16 bagian dari keelokan diriku, perawakan tinggi dan badan besarku, ataupun kekuatan dan keahlianku. Nah, itu caranya menjelekkan siapa namanya? Singa ya. Itu dengan meninggikan bahwa harimau itu meninggikan dirinya. Kalau tanpa harimau, singa ini ya enggak ada apa-apanya lah. Lebih unggul dari harimau. Itu yang mengatakan siapa? Serigala. Lalu singa ini menjawab apa? Nah, ternyata singanya juga enggak marah juga nih, meskipun singa nih. Singa ini berkata, pergilah Tuan. Ia tidak mungkin berbicara demikian tentang diriku. Nah, di lain berikutnya, kemudian serigala itu pergi menghampiri satunya lagi. Tadi kan menghampiri singa, berikutnya menghampiri harimau. Mengatakan hal yang sama, menjelekkan harimau tadi dengan bahwa singa ini lebih unggul, lebih jagoan lah gitu. Dan merendahkan harimau. Tapi harimau ini juga tidak marah. Meskipun harimau pun juga tidak marah. Nah, kemudian harimau tadi setelah ditemui sama serigala, kemudian dia menemui singa. Nama dari singa itu adalah Sudatta. Dan nama dari harimau adalah Subahu. Kemudian Subahu bertanya, Sudatta, apakah berkata demikian tentang diriku? Dalam keelokan dan kualitas diri, dalam kekuatan dan keahlian di lapangan, Subahu masih berada di bawahku. Nah, jadi
harimaunya tadi menyampaikan, apa kowe kelek-elek aku toh, bahasa Jawane gitu aja lah. Bahwa aku itu masih rendah, masih berada di bawahmu. Nah, ketika mendengar ini, Sudata mengucapkan 4 bait kalimat berikut ini. Jadi Sudata mengucapkan, dalam keelokan dan kulates diri, dalam kekuatan keadilan di lapangan, Sudata masih berada di bawahku. Jadi mengucapkan apa yang diucapkan oleh serigala. Jadi menyampaikan hal yang sama tetapi tinggal dibalik saja namanya. Jika benar kata-kata yang buruk itu Anda ucapkan, maka Anda bukanlah temanku lagi. Seseorang yang mempercayai kabar angin yang didengarnya akan langsung bertengkar dengan temannya, dan cinta kasih akan berubah menjadi kebencian pada akhirnya. Tidak seharusnya seseorang curiga tanpa alasan atau tidak mencari penjelasan dengan teliti. Seorang teman seharusnya menaruh kepercayaan kepada temannya, seperti seorang anak kepada air susu ibunya, dan tidak pernah disebabkan oleh perkataan dari orang asing menjadi terpisah dari temannya. Ketika kualitas seorang sahabat telah demikian dipaparkan dalam 4 bait kalimat oleh singa, harimau berkata, saya yang salah, dan meminta maaf kepada singa. Mereka pun hidup bersama dan harmonis di tempat yang sama, sedangkan serigala pergi dari tempat itu dan melarikan diri ke tempat lain. Nah, jadi tadi ada serigala, ada singa, ada harimau. Nah, ternyata yang menghasut dari kisah tadi, itu kan tadi menceritakan kehidupan lampau yang mulia Sariputa dan Mahamogalana, yang dipecah belah oleh seorang laki-laki pada satu saat musim puasa. Nah, ternyata di kehidupan lampau juga pernah mencoba diadu domba ketika yang mulia Sariputa dan yang mulia Mogalana itu menjadi seekor singa dan menjadi seekor harimau. Siapa yang menjadi seekor singa saat itu? Biasanya di akhir Jatak itu ada. Siapa Mas Eko? Yang menjadi seekor singa itu Sariputa. Nah, kemudian yang menjadi ekor harimau itu Mogalana. Dan yang menjadi seekor serigala adalah laki-laki yang pada saat musim basah tadi mencoba memecah belah, yaitu menjadi seekor serigala. Nah, Sang Buddha tadi sudah disebutkan bahwa menjadi dewa pohon di hutan tersebut. Jadi beliau tahu. Nah, arti kata Sudata itu adalah, tadi kan namanya Sudata untuk singanya. Sudata itu kalau diterjemah ke bahasa Indonesianya itu gigi yang kuat. Kemudian Subahu itu lengan yang kuat. Kalau bahasa Jawa bahu ya. Bahu itu kaitannya dengan lengan, berarti lengan yang kuat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dari kisah di Jataka tadi ada sesuatu yang menurut saya itu bisa kita ambil, yang cukup bermanfaat atau cukup berharga bagi saya sendirilah. Ya mungkin nanti bisa bermanfaat bagi yang lain. Yang pertama, bila kita mendengarkan hal buruk atau informasi yang belum jelas itu jangan emosi. Tadi Sariputa Thera hanya tersenyum ketika mendengar atau ketika dijelekkan oleh atau kabar yang belum pasti menjelekkan tentang dirinya. Jadi yang pertama adalah sabar. Jangan marah dulu. Kalau di beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan tentang
Orang yang mudah marah itu seperti orang yang tidak memiliki baju pelindung dan perisainya. Jadi ketika orang tidak memiliki baju pelindung dan perisainya, orang itu akan sangat mudah untuk terluka oleh sesuatu yang mungkin kata-kata yang tidak menyenangkan tadi. Mudah marah, mudah terluka. Itu yang pertama. Jadi kalau mendengar yang buruk, jangan langsung emosi, jangan langsung tersinggung. Yang kedua, tanggapi informasi itu dengan tenang. Nah tadi yang Mulia Sariputa maupun yang Mulia Moggallana itu tidak langsung menjawab, siapa yang bilang begitu? Wah, marah-marah kan enggak? Ternyata cuma bilang, pergilah Awuso. Jadi tanggapannya pun ketika orang tidak marah pasti juga akan memberikan tanggapan yang positif, artinya penanggapan yang bisa dikatakan juga netral, yang beri tanggapan juga tidak menyakitkan. Bahkan kepada yang memfitnah pun juga tidak mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Apalagi baru mendengar terus bergosip, enggak juga. Ketika informasi itu diterima dengan tenang, maka juga akan memunculkan tanggapan yang baik. Yang ketiga, dari kisah tadi, ketika mendengar sesuatu atau kabar yang masih belum jelas, kita perlu mencari kebenaran informasi tersebut dengan cermat dan teliti. Di kisah tadi yang Mulia Moggallana itu cek, datangi langsung yang Mulia Sariputa. Benar enggak sih yang Mulia Sariputa ngomong yang menjelekkan tentang yang Mulia Moggallana? Jadi yang Mulia Moggallana cari informasinya. Kalau kita di media sosial, saya ini pun juga cari-cari, enggak dari AI terus di copy paste itu udah. Tapi cari, oh ini sumbernya dari mana toh? Ini hanya karangan atau enggak toh? Kita cari tahu. Kita sebelum men-share sesuatu pun juga setidaknya kita cari tahu dulu, benar enggak toh? Sumbernya dari mana? Saya tadi di awal menceritakan toleransi. Saya cari itu. Cari tentang deklarasi UNESCO itu seperti apa teksnya. Oh, ternyata ada pembukaan, ada pendahuluan, ada pasal-pasalnya. Jadi tidak hanya dari berita yang di situs-situs yang bukan dari sumbernya langsung, tapi kalau kita bisa mendapatkan informasi itu langsung dari sumbernya, itu akan menjadi lebih valid, lebih benar. Nah, itu yang ketiga, jadi kita harus teliti, cermat terhadap informasi yang mungkin tidak tepat atau informasi yang mungkin baru didengar, kita bisa cari sumbernya. Yang keempat adalah yang bisa petik dari kisah tadi adalah jadilah kalyana mitra yang bisa dipercaya. Nah, menjadi kalyana mitra yang bisa dipercaya yaitu dengan menjaga ucapan dari ucapan yang salah dan tadi melakukan ucapan yang benar. Tadi saya sudah membacakan apa toh 4 ucapan salah dan ucapan yang benar itu apa saja. Kira-kira masih enggak ucapan salah tadi apa Mas Gede? Lewat ya. Ucapan salah saya ingatkan lagi. Ucapan salah yaitu musawada, pisuna waca, parusa waca, dan sampapalapa. Musawada jelas ucapan bohong. Yang kedua adalah pisuna waca itu ucapan fitnah. Yang ketiga ucapan kasar. Dan yang keempat ucapan omong kosong atau gosip. Nah itu tadi 4 ucapan salah itu harus dihindari. Dan ucapan benar tadi, saya tadi juga sudah sebutkan.
Jadi ucapan benar itu adalah yang tadi, yang bermanfaat, yang berharga, yang menyenangkan, dan yang benar. 4 ya. Ingat ya. Jadi untuk menjadi bisa kalyana mitra yang bisa dipercaya, ada 4 ucapan tadi yang tidak baik, dan 4 ucapan yang baik tadi mesti kita pahami supaya kita bisa dipercaya, supaya menjadikan kondisi kehidupan ini damai juga. Ketika 4 hal tadi dilakukan, saya kira kondisi akan rukun-rukun ya, harmonis ya. Seperti tadi singa sama harimau tadi, meskipun dijelekkan, ya nggak marah, ya tetap hidup akhirnya harmoni, rukun. Tidak terjadi pertengkaran, hidup damai. Nah, semoga apa yang sampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi untuk mengingat bahwa dalam menjalin atau menjaga, mengembangkan suatu relasi, pertemanan yang baik itu dengan 4 hal tadi bisa berkembang, sehingga kebahagiaan, keharmonisan, dan kedamaian serta kesejahteraan bisa tumbuh. Demikian dhamma yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan di dalam dhamma. Berkaitan pada hari ini bertepatan dengan Hari Toleransi Internasional. Semoga kita semua dengan sadar seturut dengan dhamma dalam bertindak, baik melalui ucapan, pikiran maupun perbuatan. Semoga perbuatan atau kama-kama baik kita semua bertumbuh, berbuah dengan baik sampai akhirnya nanti tiba pada kebebasan yang luhur dan mulia, yaitu Nibbana. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua sata hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.